Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini akan memaparkan presentasi hasil kerja kelompok kami pada kajian pragmatik yaitu implikatur. Sebelum pada pemaparan materi, izinkan saya membacakan sebuah kata dari catatan jiwa. Kita diberikan satu lidah, namun kita juga diberikan dua telinga, agar kita bisa mendengarkan 2 kali lebih banyak dibandingkan berbicara. Perkenalkan, saya Anissa Putri, bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Zuhaida Imaratul Ulia, Umi Kulsum, Azizah Amatullah, sama Nilna Nur Salim. Kami akan menjelaskan materi implikatur dalam mata kuliah pragmatik. Apa itu implikatur? Secara sederhana, implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh yang tersurat. Implikatur dimaksudkan sebagai suatu ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Contohnya, Pak Kadir adalah orang Medan, sehingga wataknya keras. Implikasi tuturan tersebut adalah bahwa watak keras dikarenakan Pak Kadir berasal dari Medan. Pengertian implikatur menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Wijana. Preposisi atau suatu asumsi yang dihasilkan penutur yang diimplikasikan itu disebut dengan implikatur. Sedangkan menurut Octavianus, implikatur adalah implikasi lain yang dapat diturunkan dari suatu ujaran. Menurut Krida Laksana, implikatur atau implikasi pragmatik adalah apa yang secara logis merupakan kesimpulan dari 5 suatu ujaran serta latar belakang apa yang diketahui bersama oleh pembicara dan pendengar dalam konteks tertentu. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan ada beberapa hal, yakni 3 hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan implikatur. Yang pertama, implikatur bukan merupakan bagian dari tuturan. Kemudian yang kedua, implikatur bukanlah akibat logis dari sebuah tuturan. Kemudian yang ketiga, sebuah tuturan memungkinkan memiliki lebih dari satu implikatur tergantung dari konteksnya. Konsep implikatur pertama kali dikemukakan oleh H.P. Grace dalam Octavianus tahun 2006 untuk memecahkan masalah tentang makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan dengan teori semantik biasa. Suatu konsep yang paling penting dalam ilmu pragmatik dan yang menonjolkan pragmatik sebagai suatu cabang ilmu bahasa ialah konsep implikatur percakapan. Konsep implikatur ini dipakai untuk menerangkan perbedaan yang sering terdapat di antara apa yang diucapkan dengan apa yang diimplikasikan. Menurut Kristal dalam Octavianus tahun 2006 halaman 91, implikatur secara umum dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, implikatur percakapan. Implikatur percakapan diderivasi berdasarkan maksim percakapan. Sedangkan yang kedua, implikatur konvensional atau yang sering disebut dengan non-percakapan, yang diderivasi berdasarkan konvensi-konvensi tertentu. Baik, saya akan menjelaskan tentang implikatur percakapan. Implikatur percakapan muncul dalam suatu tindak percakapan. Oleh karena itu, sifatnya temporer, terjadi saat berlangsungnya tindak percakapan, dan non-konvensional, atau
sesuatu yang diimplikasikan tidak mempunyai relasi langsung dengan tuturan yang diucapkan. Menurut Levinson tahun 1991 halaman 117. Contoh implikatur percakapan. Pertama, seorang tamu baru saja masuk ke ruang tamu dan berkata, "Udara panas sekali ya." Pernyataan itu mempunyai bermacam-macam makna yang diimplikasikan, yaitu sebagai berikut. A. Meminta tuan rumah menghidupkan kipas angin atau AC. B. Meminta kepada tuan rumah untuk membuka jendela atau pintu sehingga udara ruang menjadi sejuk. C. Meminta kepada tuan rumah untuk berbicara di teras rumah saja. D. Meminta kepada tuan rumah untuk menyediakan air es atau air dingin. Atau E. Meminta kepada tuan rumah untuk mematikan lampu. Ciri implikatur percakapan, yaitu pertama, implikasi tidak dinyatakan secara eksplisit. Yang kedua, tidak memiliki hubungan mutlak dengan tuturan yang direalisasikannya. Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dimaksudkan. 3, termasuk unsur luar wacana. 4, implikatur dapat dibatalkan. 5, bersifat terbuka penafsiran atau banyak makna. Dan yang terakhir, terjadi karena mematuhi atau tidak mematuhi prinsip kerjasama dalam percakapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nelly. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikatur konvensional. Implikatur konvensional ialah implikasi atau pengertian yang bersifat umum dan konvensional. Semua orang pada umumnya sudah mengetahui dan memahami implikasi suatu hal tertentu. Pemahaman terhadap implikasi yang bersifat konvensional mengandaikan kepada pendengar atau pembaca memiliki pengalaman dan pengetahuan umum. Contoh implikatur konvensional. Dia memiliki banyak relasi, karena itu ia dapat pekerjaan dengan mudah. Contoh di atas merupakan salah satu contoh dari implikatur konvensional. Kalimat tersebut ditandai oleh karena itu. Dalam kalimat tersebut tidak terjadi percakapan, tetapi adanya penandaan karena itu dapat mengimplikasikan bahwa relasi membuat dia mendapat pekerjaan dengan mudah. Dalam tuturan implikatif, penutur dan lawan tutur harus mempunyai pengalaman yang sama dalam suatu konteks. Jika tidak, maka akan terjadi suatu kesalahpahaman atas tuturan yang terjadi di antara keduanya. Dalam hubungan timbal balik di konteks budaya kita, penggunaan implikatur terasa lebih sopan, misalnya untuk tindak tutur menolak, meminta, memberi nasihat, menegur, dan lain-lain. Tindak tutur yang melibatkan emosi mitra tutur pada umumnya lebih diterima jika disampaikan dengan implikatur. Kemampuan untuk memahami implikatur dalam sebuah tuturan tergantung pada kompetensi linguistik yang dikuasai seseorang. Seorang penutur tidak mungkin menguasai seluruh unsur bahasa karena kompetensi linguistik seorang itu terbatas. Namun, dengan keterbatasan ini, seorang penutur mampu menghasilkan ujaran yang tidak terbatas. Seorang penutur dan lawan tutur akan mampu memahami dan menghasilkan ujaran baru yang benar-benar baru dalam bahasanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kegunaan implikator. Implikator dalam kajian pragmatik memiliki sekurang-kurangnya 4 fungsi atau kegunaan. Yang pertama, memungkinkan diperolehnya penjelasan fungsional yang bermakna terhadap fakta-fakta kebahasaan yang tidak dijangkau oleh teori-teori linguistik deskriptif.
Yang kedua, memberikan penjelasan yang tegas dan eksplisit tentang bagaimana kemungkinannya bahwa pemakai bahasa dapat menangkap implikasi atau pesan walaupun yang diucapkan secara lahiriah berbeda dari apa yang dimaksud. Yang ketiga, dapat menyederhanakan pemberian semantik dari perbedaan hubungan antar klausa, walaupun klausa-klausa itu dihubungkan dengan kata-kata struktur yang sama. Yang keempat, dapat menemukan berbagai macam fakta atau gejala kebahasaan yang secara lahiriah. Next slide. 1, 2, 3 buah durian, silahkan jika ada pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman ingin bertanya, akan melalui Elena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.